Iyo, kita kembali lagi. Fans MU selamat akhirnya bisa kembali sombong setelah mengalahkan Liverpool. Lagi-lagi di menit akhir lewat gol Harry Maguire. Sebelum kita nanti bahas antara derby apa ya Northwest Derby antara Liverpool lawan United, kita akan bahas dulu di laga pertama yang dimainkan pada hari Sabtu jam setengah 7 malam kemarin. Ada Nottingham Forest lawan Chelsea. Ada beberapa cerita di sini yang seru. Kebetulan saya nonton juga di situ ada Josa Chiampong yang mencetak gol profesional perdananya untuk Chelsea lewat sundulan ya dari umpan Pedro Neto. Pedro Neto memang lagi on fire di laga kemarin. Satu gol, satu assist. Golnya pun yang gol Pedro Neto adalah gol kedua dari Chelsea. Itu lewat skema free kick, assist dari Rich James, dorong dikit tipis, tendang, gol, mantap. Dan terakhir, corner dari Estevao berhasil ditendang oleh Rich James sehingga membuat Chelsea menang 3-0. Jose Ciampong yang mencetak gol profesional perdananya dan Chelsea lagi-lagi mendapatkan kartu merah dari 6 laga terakhir. Uh, yang pertama dimulai dari Robert Sanchez lawan United, lalu juga ada Chalobah. Chalobah lawan apa ya? Uh, Pokoknya Chalobah kartu merah. Lalu ada Joao Pedro saat di Champions League melawan Bayern Munich. Lalu juga ada Enzo Maresca yang saat lawan Liverpool dan kemarin Malo Gusto ya kartu merah saat lawan Nottingham Forest. Lagi-lagi Chelsea harus mendapatkan kartu merah tapi di menit-menit akhir setidaknya tidak terlalu mempengaruhi jalannya pertandingan. So far masih tetap aman, tidak kebobolan, tidak menerima serangan berarti dan di laga kemarin pun Chelsea menurunkan dua pemain yang berposisi di bek kanan meskipun Malo Gusto sedikit lebih ke depan di James. But so far Chelsea ya lumayan meskipun banyak yang pemain cedera. Sebenarnya mainnya biasa aja, apalagi babak pertama sangat kurang sekali variasi serangan. Namun si Enzo Maresca langsung menghubungi Caballero mengganti tiga pemain langsung, yaitu ada Jamie Beaton-Gittens, Caicedo, dan juga Mark Yu langsung masuk menggantikan Garnacho. Lalu juga siapa ya, Lavia mungkin? Lupa deh, kita cek dulu ya. Lupa mulu, Jir. Pokoknya Garnacho yang pasti yang ditarik karena memang nggak perform. Andre Santos dan dia Lavia bener kan yang ditarik karena memang ketiganya tidak terlalu perform ya. Terlebih Andre Santos baru sembuh dari cedera dan Garnacho yang memang masih belum menemukan permainan terbaiknya. Di sisi lain Nottingham Forest mencoba pendekatan strategi lain bermain dengan formasi 5 back. 3-4-1-2 ya kalau kita lihat di sheet yang ada di di transfer market ataupun di Premier League kemarin. Dan yang paling saya sesalkan adalah keputusan dari board Nottingham Forest ya. Kalau kita lihat kemarin si ownernya, pemiliknya, Evangelos, pokoknya si Mr. Marinakis menonton dan saat Chelsea menang atau unggul 2-0, dia langsung meninggalkan stadion dan langsung apa ya? Langsung memberikan keputusan bahwa Ange Postecoglou ini dipecat itu 15 menit setelah setelah full time, setelah peluit panjang berakhir, langsung di Twitternya dari Nottingham Forest ada pengumuman bahwa Ange Postecoglou sudah tidak menjadi pelatih dari Forest dan tentunya sangat mengejutkan. Biasanya kan kalau misalnya sudah akhir pertandingan suka ada press conference kepada wartawan. Wartawan sudah menunggu, namun alhasil berita dari board Forest yang mengatakan bahwa Ainge sudah dipecat, sudah tidak bersama lagi dengan Forest. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan si Ainge Postecoglou ini setelah peluit panjang dibunyikan masuk locker room, mengucapkan beberapa kata ke parkiran, masuk mobil dan pulang. Sangat sedih, sangat kejam kalau bisa kita lihat. Maksud aku kalau misalnya manajemen dari Nottingham Forest ingin apa ya, ingin memutus hubungan kerja dengan Ange Postecoglou, berikan kesempatan ya untuk menyelesaikan laga secara penuh. Memang laga sudah berakhir selama 90 menit, namun kan masih ada press conference, masih ada locker room yang harus ada pep talk-nya lah setelah ini, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diinikan, dan setelah itu selesai mungkin
lakukan pertemuan dengan Ange Postecoglou dan mungkin lakukan uh, apa ya bisa dibilang official statement di sosial media. Kemarin tuh terlihat bahwa Marinakis ini punya power yang sangat besar. Terlihat dari saat ia cekcok dengan Nuno Espirito Santo di pelatih sebelumnya yang memang mau mengantarkan Forest ke level Eropa lagi setelah ya itu klub lama kan Forest ya di Eropanya dan sekarang main di Europa League lumayan meskipun seharusnya main di Conference League mengambil jatah dari Palace. Tapi poinnya di sini yang saya sangat tidak respect adalah keputusan dari mungkin Marinakis dan juga terutama board dari Nottingham Forest ya yang melakukan pemecatan secara terburu-buru dan tergesa-gesa. So far ini kalau kita mulai dihitung dari Agustus, September, Oktober, November sudah 3 bulan Forest mengganti dua pelatih. Beberapa nama sudah masuk bursa pelatih di antaranya ada Sean Dyche, mantan pelatih Everton dan juga Burnley. Lalu juga ada Roberto Mancini yang masuk radar juga dari Forest, namun belum ada info resmi siapakah yang akan menggantikan Ange Postecoglou. So far masih kosong kursi kepelatihan dari Nottingham Forest dan masih kita tunggu apakah nantinya Nottingham Forest bisa keluar dari apa ya dari tekanan. Dan kalau kita lihat sekarang Forest ada di peringkat 18 di zona degradasi guys. Dari 8 laga hanya mengumpulkan 5 poin, hanya meraih kemenangan di partai perdana, sisanya kalah-kalah dan draw. So, sebenarnya skuad dari Forest lumayan bagus, lumayan kuat kalau juga ingin terus bersaing di level Premier League. Cuman ya saya sangat menyayangkan keputusan dari Marinakis, the owner, dan juga boards dari Forest ya, yang sangat gegabah kita bilang. Oke, adalah mungkin dari Chelsea dan Forest. Kita lanjut ke laga selanjutnya. Ada banyak laga ya di jam 9 malam kemarin tuh hari Sabtu. Dan yang pertama adalah Brighton lawan Newcastle United. Di sini Brighton menang 2-1 lewat 2 gol dari striker gaeknya Danny Welbeck dan Newcastle sempat menyamakan kedudukan lewat menurut saya ini gol yang keren ya. Cantik bisa dibilang cantik tapi keren lah setidaknya dari Nick Woltemade. Backheel, nggak backheel juga sih pokoknya kayak cas. Apa ya nama istilahnya mirip-mirip kayak backheel gitu. Golnya keren dan sayangnya harus ditutup oleh Danny Welbeck di menit 84 membuat Brighton menang 2-1. Newcastle United lagi-lagi membuang peluang, tapi Brighton memang tidak mudah sebenarnya di sini. Newcastle United yang saya nonton di beberapa laga awal Premier League cenderung bermain bertahan, namun saya tidak dapat mengukur apa ya bisa dibilang permainan dari Brighton sehingga ya mau tidak mau kalah dan di sini apa ya perjudian dari Newcastle United cukup berhasil setelah di awal musim mereka insist untuk keep Alexander Isak, namun akhirnya dijual dan membeli Nick Woltemade serta Yohan Wissa meskipun Yohan Wissa cedera, namun Nick Woltemade setidaknya dari striker-striker baru yang ada di Premier League seperti Gyökeres dan juga Benjamin Sesko dan juga Joao Pedro di so far Nick Woltemade ya cetak gol paling banyak dengan 5 gol perolehan 5 gol sementara 4 gol di Premier League dan 1 golnya di Champions League. Oke, selanjutnya ini ada Burnley lawan Leeds sesuai prediksi saya dengan sombong. Burnley akhirnya meraih kemenangan keduanya di Premier League musim ini setelah mengalahkan sama klub promosi. 2 kemenangan Burnley dari klub promosi, dua-duanya itu dari Sunderland dan sekarang dari Leeds United. Leslie Gochuku dan juga Lum Shona membuat Burnley akhirnya meraih kemenangan keduanya musim ini dan berada di peringkat 17 sementara. Lumayan lah. Congrats buat Burnley. Selanjutnya ini ada laga yang keren yang sempat hilang hilang agaknya yang apa ya tidak terlalu dilihat oleh banyak orang itu adalah laga Crystal Palace melawan Bournemouth. 2 laga kuda hitam yang saya sempat prediksi juga akan berjalan seru akan banyak jual beli serangan. Terbukti di awal pertandingan Bournemouth sangat agresif. 2 gol langsung dicetak oleh junior Eli Krupi. Pertama lewat skema corner, lalu juga yang kedua nih
Ya, crossing ya kalau nggak salah golnya. Lalu Crystal Palace tentunya tidak dapat diam saja setelah ketinggalan 2 gol di babak pertama. Daniel Muñoz lagi-lagi menjadi aktor penting dari terciptanya 2 gol Gian Philip Mateta yang dengan skema yang hampir mirip menurut saya. Dan Crystal Palace hampir saja kalah lewat gol Ryan Christie yang dicetak oleh pemain Bournemouth ini di menit 89. Sudah apa ya bisa dibilang hampir dipastikan Bournemouth menang, namun tidak patah semangat. Palace menunjukkan apa ya bisa dibilang kapasitasnya, semangatnya, mentalitasnya sebagai tim yang sudah meraih 2 trofi di Premier League musim ini. Ya, sudah meraih 2 trofi di antara klub Premier League dan ternyata FA Cup dan juga Community Shield. Dan Crystal Palace akhirnya berhasil memperkecil ketinggalan lewat penalti di penghujung pertandingan di menit 90 plus 7 Dian Philip Mateta. Itu pelanggaran siapa ya? Lupa, pokoknya ada pelanggaran Mark Gehi kalau nggak salah dilanggar dan ya Crystal Palace menang draw 3-3. Ini kayak salah satu apa ya match of the season mungkin ya kalau misalnya levelnya Big Six yang main cuman karena Palace dan Bournemouth ya, tidak terlalu banyak yang melihat, but ini laganya super keren 3-3. Respect buat kedua klub terutama Bournemouth berada di peringkat ketiga dan Palace berada di peringkat 8. Mereka kedua tim hanya berselisih 2 poin saja teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Manchester City yang menang lawan Everton lagi-lagi Haaland FC memenangkan pertandingan. Di sini mungkin kayaknya ada klausul di mana Jack Grealish tidak dapat bermain ya untuk Everton karena Jack Grealish merupakan pemain pinjaman dari Manchester City dan ya Manchester City akhirnya bisa menang. Ya memang selalu menang juga dengan skor 2-0 lewat gol Erling Haaland dan juga asis brilian dari Nico O'Reilly di menit keberapa ya gol pertama Haaland nih? Kita lihat di menit ke 58 dan beberapa menit berselang ya Haaland kembali mencetak gol yang tidak dapat ditangkap sempurna oleh Jordan Pickford. Ya ini sepertinya kalkulator loss juga buat Everton. Everton yang punya start yang cukup baik di Premier League musim ini. Ya so far Tosola sekarang udah pada peringkat 12 dengan 11 poin. Kalau kita lihat memang jumlah poin dari peringkat 2 sampai dengan 11, 12 mungkin tipis-tipis sebenarnya. Jaraknya masih panjang juga perjalanan masih match day ke-8, but ya Everton punya start yang cukup baik. Argumen saya adalah Everton baru saja punya stadion baru, semangat baru, ya tidak inginlah mengakhiri musim dengan finish di posisi biasa-biasa saja. Karena lawannya terlalu tangguh, menurut saya Manchester City dan Savinho bermain cukup baik di laga kemarin. Ya so, congratulations buat Haaland FC yang kini Haaland sudah mencetak 11 gol dari 9 laga. Gila. Oke, selanjutnya di sini ada Sunderland yang Bali mengalahkan Wolverhampton Wanderers yang semakin terbenam di dasar klasemen, ditinggalkan oleh banyak teman-teman yang masih belum dapat meraih kemenangan perdana. Sunderland sempat unggul lewat gol Nordi Mukiele dan lewat gol bunuh diri ya dari Krejci itu dari tendangan Wilson Isidor kalau tidak salah memantul dan akhirnya mencetak gol bunuh diri ke gawang sendiri. Sunderland lagi-lagi meraih kemenangan tapi ya Wolves juga sedang kurang dan ya Sunderland sekarang ada di peringkat 7 guys, lumayan 14 poin, hanya terpaut 1 poin dari sang juara bertahan Liverpool dan terpaut 2 poin saja dari Manchester City. Oke, selanjutnya ada Arsenal yang melakukan derby London menang tipis saja lawan Fulham. Ini juga gol dari Arsenal lagi-lagi melalui skema corner lewat pantulan dari Gabriel Magalhaes dan dituntaskan ya oleh Leandro Trossard. Tidak banyak, tidak banyak apa? Ya, tidak banyak yang bisa diceritakan karena saya tidak nonton juga hanya nonton highlight. Dan Gyökeres masih belum dapat mencetak gol kembali. Lagi-lagi Mikel Arteta masih apa ya bermain aman lah kalau saya bilang ya. So far mirip-mirip kayak zaman Antonio Conte waktu di Chelsea. Setelah menang 1-0 cenderung bermain aman, cenderung bermain lebih solid dibanding bermain lebih eksplosif.
untuk mencetak lebih banyak gol, but ya it works. Arsenal akhirnya mendapatkan 3 poin dengan pasti dan tetap di peringkat pertama. Kini hanya mengoleksi 19 poin, selisih 3 poin saja dari Manchester City. Tapi Arsenal tidak boleh lengah karena masih banyak laga-laga penting lainnya ya, meskipun kalau kita lihat di 3 laga selanjutnya Arsenal ini cukup apa yang bisa dibilang relatif harusnya bisa diatasi dengan mudah ya. Ini kita lihat dulu 3 laga Arsenal ke depannya. Selain Champions League lawan apa ya Arsenal ya? Lawan Atletico de Madrid nanti akan kita bahas. Lalu ada nanti lawan Palace. Oh ini seru lawan Palace yang emang lagi keren-kerennya. Lalu ada Burnley dan Sunderland yang merupakan klub apa ya? Klub promosi. Dan sebelumnya nanti setelah melawan Burnley dan Sunderland, Arsenal akan menghadapi Tottenham di derby North London di home-nya dan away ke Stamford Bridge tanggal 30 November. So, harus memanfaatkan pertandingan ini sebaik-baiknya ya. Ini dia laga antara Tottenham di hari Minggu ya dan juga Aston Villa. Saya sempat nonton di babak kedua dan memang laga sudah berjalan satu sama saat saya menonton. Tottenham unggul lewat gol Rodrigo Bentancur di awal-awal pertandingan di menit kelima dan Aston Villa sempat ketinggalan lewat gol Morgan Rogers. Dan ini dia yang unik, gol dari Emiliano Buendia menit ke-77 dengan skema yang saya sangat suka, sangat keren. Mulai dari skema corner yang dibuang ke depan, namun Matty Cash langsung membuang kembali ke depan. Good control, good ataupun kontrol yang sangat baik dari Lucas Digne, memberikan kepada Emiliano Buendia dan mengarahkan ke tiang jauh yang membuat gol tersebut adalah gol kemenangan dari Aston Villa. Dan Tottenham lagi-lagi harus membuang-buang poin, membuang-buang kekalahan. Di kandang sendiri harus kembali kalah dan harus turun ke peringkat ke-6 setelah sebelumnya di peringkat ketiga. Dan Aston Villa naik berapa peringkat? Aston Villa dari 13 kini ke 11 naik 2 peringkat. Lumayan, lumayan. Ya, Aston Villa memang pantas menang. Dilihat dari cara bermainnya, dari mentalitasnya Unai Emery akhirnya bisa memberikan semangat kembali setelah Aston Villa sebelumnya memang bermain kurang baik ya di awal musim di beberapa pertandingan awal, tapi kini sudah dapat menemukan bukan belum permainan terbaiknya menurut saya, namun sudah menemukan jalur kemenangan. Dan ini ya guys, yang ditunggu-tunggu ada antara Liverpool lawan Manchester United. Liv, apa lagi anjing? United unggul cepat ya lewat gol Brand Bumo di menit kedua atau menit ke 1 lah whatever. Cuma 60 sekian detik pokoknya United berhasil unggul atas Liverpool. Dan Liverpool sempat memperkecil kedudukan lewat Cody Gakpo. Cody Gakpo ini asis dari siapa ya lupa pokoknya. Mantap lah golnya. Kita lihat, oh Chiesa yang merupakan pemain pengganti ya, ngegantiin Isak kalau nggak salah atau Alistar Isak. Dan Gakpo akhirnya dapat cetak gol di menit 78 sampai akhirnya the one and only legenda hidup dari Manchester United Harry Maguire mencetak gol di menit 84. Banyak fans United yang memuji penampilan dari Sam Lamens karena memang menciptakan beberapa save, 4 sampai 5 save kalau nggak salah tadi malam, dan keputusan dari Amorim tidak memainkan Benjamin Sesko yang tampil cukup yang dalam 2 pertandingan terakhir selalu ditaruh sebagai starter ya. Namun kini memainkan pemain yang bertipikal cepat, terbukti dari gol Mbumo lewat gol skema cepat. Ada Mbumo punya dan Mason Mount ditaruh di depan. Dan saya tidak nonton, mohon maaf teman-teman, karena memang ketiduran. Dan ya, setelah saya nonton highlight dan beberapa highlight panjangnya, memang United ya jadi bilang layak menang lah. Amorim sudah terlalu lama menggunakan formasi ini. Seharusnya para pemainnya sudah mulai mengerti bagaimana the system works, sistem bekerja. Sudah 2 kali kemenangan dalam karir pertamanya di United. 3 to go, 3 to down untuk 5 kemenangan beruntun agar salah satu fans MU bisa cukur rambut. But ya, congratulations buat MU dalam seminggu ke depan sepertinya fans MU akan masih terus berisik di media sosial, terutama mengalahkan musuh buyutannya Liverpool dan yang kurang juga.
penampilannya. Dan ini yang ingin saya bahas sedikit mengenai Liverpool. Sebenarnya saya ingin sedikit mengkritik, ya siapa saya, memberi masukan lah kepada Arne Slot bahwa salah satu kelemahan dari Liverpool musim ini adalah, menurut saya adalah unbalance, tidak ketidakseimbangan karena Liverpool terlalu eksplosif, terlalu terlalu berat ke depan, terlalu banyak memiliki pemain yang bertipikal menyerang praktis kalau kita lihat yang memang secara defensifnya ada Ibrahim Konate dan Virgil van Dijk. Sempat diredam dengan Jeremy Frimpong yang dalam beberapa pertandingan terakhir turun dari bangku cadangan. Conor Bradley sebagai bek kanan. Milos Kerkes masih di bek kiri meskipun sering dieksploitasi oleh beberapa apa yang bisa dibilang beberapa pemain terutama sayap kanan, dan Florian Wirtz juga ini salah satu pemain termahal di Premier League harus turun dari bangku cadangan karena lebih memilih Szoboszlai. Ini sebenarnya saya sedikit cukup setuju karena kalau kita lihat winning squad dari Liverpool adalah duet dari Szoboszlai, McAllister dan Slavanegas, sehingga mungkin Armstrong cenderung lebih ingin bermain lebih stabil dibandingkan mencoba-coba. Cukup respect juga dengan keputusan Armstrong. Namun kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir yang membuat Liverpool kalah adalah cukup seringnya memainkan pemain yang tipikal menyerang namun dipaksa untuk sedikit mundur ke belakang, dan pemain mahalnya sepertinya terlalu banyak mendapatkan pressure dengan harga yang cukup mahal, harus bermain dengan sangat baik. Terutama Wirtz ya sudah 10 pertandingan, 0 assist 0 gol, dicerca mana-mana di media sosial, dan Arsenal Isak juga sama, pemain termahal Premier League sepanjang masa. Kesulitan kita tahu Isak bagaimana di Newcastle, sangat keren, sangat hebat, tapi it's a different system dari Liverpool, jadi tidak bisa langsung nyetel sepertinya. Dan Ugo Ekitike yang saya cukup nyetel di awal-awal musim, namun harus kalah saing karena memang Liverpool hanya membutuhkan satu striker di formasinya. So, Liverpool harus banyak ini ya, banyak berbenah. Dan kalau kita lihat di sini nanti Champions Liverpool lawan siapa ya, kita lihat. Liverpool. Ya 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 ya, lawan Frankfurt harusnya bisa menang. Away sih, but ya. Ya segitu aja teman-teman buat Liga Inggris. Ah, salah satu hal yang seru adalah United kembali menang back to back di era Amorim, dan Nottingham Forest memecat dengan sangat cepat pelatih-pelatihnya. Nah, dari Chelsea, Joshua Chiampong mencetak gol profesional pertandingan. Terima kasih. Goodbye.